Halo Sobat Cuan, selamat datang di Invest Time. Dan sekarang teman-teman bisa lihat ya, kita ada di Central Park Mall. Kenapa sih sekarang Invest Time ada di Central Park Mall? Karena kita sedang menggelar acara CNBC Indonesia Investment Expo 2023 ya. Festival investasi retail terbesar di Indonesia. Tuh lihat, rame ya crowd-nya ya. Ini speakernya Pak Lukas Tiatmaja nih, yang lagi membahas seputar hidup nyaman dari saham ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tagline kita ya, jadi sultan sejak muda. Nah, kita harus lihat dasarnya lagi dari perencanaan keuangan itu sendiri. Jadi ada 4 pilar penting dalam perencanaan keuangan di luar manajemen cash flow ya. Pertama adalah asuransi, kedua adalah investasi, 3 dana pensiun, dan keempat adalah waris. Nah, saya sebetulnya pengen ngebahas yang pilar pertama ini ya, asuransi ya. Jadi setelah manajemen keuangan itu sudah settle, kita akan masuk ke asuransi. Kenapa sih perencanaan asuransi itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan? Jadi asuransi itu kan adalah manajemen risiko ya, atau kita bisa sebut sebagai pengalihan risiko juga. Jadi kalau misalnya kita kena musibah nih, kita sakit atau kita meninggal dunia, mohon maaf ya, dan kita punya orang yang kita cintai di situ, dan otomatis orang yang kita cintai kan akan mengalami masalah finansial karena kita sebagai pencari nafkah sudah tidak lagi bisa memenuhi kewajiban kita. Nah, ketika ada musibah tersebut, akan ada risiko finansial yang dialami oleh orang-orang itu ya yang terkena musibah. Nah, risiko finansial ini kalau kita punya asuransi akan ditransfer ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi yang akan menanggung risikonya, so dia orang yang bersangkutan ya hidupnya bisa akan lebih tenang dan keuangan tidak akan terganggu dan bisa jadi sultan juga sejak muda. Pastinya di situ. Tadi saya udah jelasin ya mengenai apa itu asuransi dan kenapa seorang itu butuh yang namanya asuransi. Nah, sekarang saya mau jelasin lagi. Asuransi itu jenisnya banyak, teman-teman. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, terus ada lagi asuransi rumah, asuransi binatang peliharaan juga ada ya. Nah, lantas asuransi apa sih yang kita butuhkan? Apa kita harus punya semuanya atau malah hanya beberapa aja? Nah, itu harus dilihat lagi dari segi prioritasnya. Yang paling dasar dan yang harus kita miliki sebetulnya adalah asuransi kesehatan. Nah, kalau bicara jenis dari asuransi kesehatan itu, BPJS Kesehatan juga merupakan asuransi loh teman-teman. Iurannya juga murah dan kadang-kadang teman-teman pasti akan dibayar iurannya sama kantor atau tempat kerja teman-teman ya. Nah, tujuannya apa sih kenapa sih asuransi kesehatan itu menjadi yang paling dasar? Karena yang harus dilindungi pertama kali ya diri kita ini, kesehatan kita ini. Kalau kita sudah sakit ya, biaya rumah sakit, biaya berobat itu mahal teman-teman. Dan jangan salah, kalau sudah baik, tabungan sudah ludes dipakai buat biaya dokter dan lain sebagainya, kita nggak bakal bisa investasi ya. Kita bakal susah nabung, kita bakal susah beli saham, kita bakal susah beli reksadana dan lain sebagainya. Jadi untuk memitigasi ya hal-hal seperti itu terjadi, kita harus punya asuransi kesehatan. In case kalau sakit ada yang menanggung di situ ya. Nah, lantas kalau memang kita punya rezeki lebih ya, kita sudah punya BPJS Kesehatan, bolehlah kita upgrade jadi asuransi kesehatan swasta. Tujuannya apa sih punya asuransi kesehatan swasta? Kan lebih mahal. Nah, balik lagi di sini kalau kita punya asuransi kesehatan swasta ya, urusan berobat itu akan jauh lebih cepat ketimbang pakai BPJS yang pakai sistem rujukan. Di situ kita mau berobat tinggal dilihat aja rumah sakitnya itu benar-benar kerjasama nggak sih sama asuransinya atau di mana lah gitu. Jadi kita tinggal masuk, daftar, berobat, beres semua pembayaran ya. Nah, terus kalau asuransi jiwa, saya butuh atau enggak? Saya sering tuh ditawarin sama teman saya yang agen asuransi keluarga ya. Katanya harus beli asuransi jiwa dulu, mumpung masih muda biar preminya murah. Hal sama juga terjadi pada asuransi kesehatan ya. Di mana-mana kalau masih muda ya pasti murah untuk iurannya. Tapi jiwa butuh atau enggak sih? Nah, dia harus lihat dulu. Asuransi jiwa itu kan sebetulnya ditujukan untuk memitigasi risiko finansial yang disebabkan karena si pencari nafkah ini tidak lagi bisa memenuhi tanggung jawabnya. Ya. Jadi apakah itu karena meninggal dunia atau cacat tetap total? Ya. Karena kenapa? Karena ketika si pencari nafkah itu meninggal dunia, keluarganya itu kan akan akan kesulitan gitu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayar biaya pendidikan anak dan lain sebagainya ya. Pokoknya bakal ribet lah untuk urusan-urusan rumah tangga, terutama yang sifatnya adalah pengeluaran. Nah, Anda sudah punya tanggungan apa belum? Atau Anda masih single atau sudah berkeluarga?
Nah kalau masih single, masih tinggal sama orang tua, masih ditanggung semuanya sama orang tua, ya berarti Anda belum butuh kayak gitu. Terlepas dari apakah preminya lebih murah pada saat muda, Anda belum butuh. Lebih baik Anda cari cuan dulu di sini ya. Dan tapi tetap melindungi diri dari BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan di situ. Nah, ketika kebutuhan asuransi kesehatan sudah ada ya dan asuransi jiwa sudah ada buat yang sudah punya tanggungan, baru deh kita beli asuransi lagi ya seperti untuk menanggung risiko-risiko yang tidak kita prediksi bakal terjadi. Misalnya punya mobil ya beli asuransi mobil, punya rumah beli asuransi rumah ya dengan syarat ada duitnya. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau misalnya kita mau nambah asuransi, nggak masalah, yang penting ada duitnya. Nah, teman-teman harus tahu juga, ada golden rules ya. Berapa besar pengeluaran kita yang boleh kita spend atau kita keluarkan untuk beli asuransi. Nah, simpelnya gini aja ya. Kalau kita hitung premi tahunan atau bulanan yang dari asuransi yang kita beli, usahakan kalau dihitung secara bulanan itu tidak melebihi 15% dari pemasukan kita ya, teman-teman ya. Silakan dihitung sendiri. Kalau dihitung bulanan itu sudah lebih dari sekitar 20%, 30%, hati-hati ya. Artinya itu bisa jadi sudah kemahalan, teman-teman. Kalau kita bayar yang namanya asuransi itu udah kemahalan, yang ada kita bisa susah buat mencukupi kebutuhan sehari-hari, susah nabung, susah juga cari cuan ya. Kalau udah susah cari cuan ya gimana kita mau jadi sultan sejak muda ya. Bisa-bisa impian itu jadi kandas ya. So pastikan asuransi itu sesuai dengan budgetnya, teman-teman. Maksimal banget di 15% dari pemasukan kita ya. Jangan terlalu murah. Kenapa jangan terlalu murah? Karena kalau terlalu murah proteksinya nggak bakal maksimal. Tapi kalau terlalu mahal kita bakal susah untuk investasi dan nabung dan lain sebagainya ya. So pastikan teman-teman pilih asuransi sesuai dengan prioritas dan tepat guna. Nah, Sobat Cuan, kebetulan banget nih ya di Investment Expo 2023 ini ada pengunjung yang memang lagi penasaran seputar asuransi. Nah, gimana kalau kita ajak ngobrol aja nih ya? Oke. Halo? Halo. Dengan namanya siapa, Mbak? Sherlyn. Mbak Sherlyn ya. Katanya dengar-dengar ada pertanyaan seputar asuransi nih, Mbak Iya, Sherlyn. iya. Mungkin boleh diceritakan. Saya mau nanya nih soal asuransi yang biasanya mungkin masih, kalau orang asuransi kan biasanya nanyanya kayak kalau sakit di cover apa enggak, yang Iya. kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya kayak gitu kan sebenarnya udah basic banget infonya ya Mas ya, maksudnya Ya. beberapa orang-orang udah paham. Nah aku pengen tanya sih kalau misalnya posisinya kita mau ngasih asuransi ini buat anak gitu. Nah anaknya ini posisinya belum lahir atau baru ya, maksudnya kalau misalnya anak bayi lah Ya. gitu baru lahir newborn, hitungannya gimana tuh Kak kalau misalnya untuk asuransinya. Asuransinya ya. Nah misalnya kan biasanya kalau newborn itu suka ada yang pas lahir kuning lah atau sakit, nah itu udah langsung ditanggung atau enggak gimana? Oke, Sobat Cuan itu namanya adalah maternity insurance ya. Jadi itu merupakan bagian dari health insurance sebetulnya ya Kak ya. Jadi kalau dari health insurance itu ada tambahannya namanya apa yang ridersnya adalah melahirkan, maternity di situ. Nah sebetulnya kita bisa mempersiapkan maternity insurance itu jauh-jauh hari. Jadi hari ini kita beli tapi baru bisa dipakai mungkin setahun kemudian ya setelah kita sudah mengandung di saat itu. Nah yang biasanya di cover tuh Sobat Cuan tuh macam-macam. Ada dari tadi ya mengenai biaya melahirkan itu sendiri ya, dan pastinya mungkin ada penyakit-penyakit yang jadi resiko dari kehamilan itu sendiri ya. Jadi ketika bayinya lahir ya. Tapi harus diketahui juga Kak, ini preminya biasanya lebih mahal ya. Terutama kalau kita beli dalam bentuk individual ya. Kalau misalnya kita dapat dari kantor ya itu lain cerita. Gitu ya. Nah, kalau misalnya asuransi buat bayi baiknya itu apa? Sebetulnya bisa dipersiapkan health insurance ya, asuransi kesehatan. Karena bayi ini juga sebetulnya risiko kesehatannya juga cukup banyak ya, bakal banyak mungkin ada yang rawat inap dan lain sebagainya, dan itu umumnya juga akan menguras biaya. Benar. Gitu ya. Jadi sangat penting juga punya jaminan kesehatan buat anak kita yang masih bayi. Yang pastinya jangan dikasih asuransi jiwa ya. Karena asuransi Masih panjang, jiwa ya? masih panjang, kecuali bayinya tiba-tiba lahir jadi artis gitu. Terus orang tuanya nggak kerja gitu, lain cerita ya. Bercanda ya teman-teman ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya bayi itu adalah health insurance, dan kalau misalnya ibunya mau beli tambahan manfaat melahirkan, coba dipikirin dulu karena itu preminya mahal dan baru bisa dipakai setahun kemudian. Kalau bisa nabung aja tiap bulan sebetulnya itu juga cukup terbantu sih. Gitu sih mungkin. Kasih ya Mas, kayak gitu. Siap. Thank you.
Ya, Sobat Cuan, tadi kita sudah ngebahas seputar asuransi kesehatan ya, dan kebetulan ada teman kita yang penasaran sama asuransi kesehatan dengan benefit maternity ya. Nah, sekarang ada juga nih yang lagi penasaran seputar asuransi nih. Kita langsung aja kenalan sama siapa namanya? Dengan Kristal. Kristal ya. Kira-kira tadi ada pertanyaan ya seputar insurance ya. Kira-kira mau Iya, nanya benar. soal apa itu? Kristal? Sebenarnya pengen tanyain tentang insurance unit link sih, kayak Unit link ya? pro and cons-nya sama kayak apa aja yang kayak perlu dipertimbangin, soalnya kayak sering banget nih kayak denger kebanyakan yang dari sisi negatifnya gitu. Oke. Ya. Kebanyakan dengar negatifnya nih ya, Iya, berarti asuransi unit link nih Sobat Cuan nih. Kira-kira apa sih asuransi unit link itu? Jadi sebetulnya asuransi unit link itu adalah sering istilahnya adalah PAID ya. Jadi dia merupakan produk yang memang dibundling sama investasi di situ ya. Jadi ada asuransinya, ada proteksinya, ada investasinya di situ. Keuntungannya apa sih? Kalau kata agentnya kan pasti bisa punya proteksi sama bisa dapat cuan juga di situ ya. Bener, Nah, cuman banyak juga miskonsepsi ya mengenai asuransi dengan investasi ini sendiri. Sebetulnya investasi yang ada di asuransi unit link itu ditujukan untuk memitigasi adanya kenaikan cost of insurance ya, biaya asuransinya. Jadi memang kalau orang bilang katanya 10 bayar berapa tahun bisa nggak bayar lagi ya karena sudah terkumpul nilai tunainya dari investasi itu yang nanti dipakai buat bayar premi. Ya mungkin kelebihannya di situ. Jadi sudah ada tabungan khususnya yang bisa digunakan untuk bayar premi nanti ya. Cuman kekurangannya apa nih? Nah, kekurangannya kadang orang mikirnya cari cuannya. Memang bisa ditarik gitu. Cuman yang namanya kita bayar premi kan premi akan dibagi dua ya. Premi buat asuransi dan juga yang buat investasi ya, kadang-kadang hasil investasi yang kita terima jadi tidak sesuai dengan harapan gitu ya, karena memang tujuannya bukan buat cari cuan di situ ya, dan umumnya asuransi unit link itu preminya lebih mahal ya dibanding asuransi yang sifatnya tradisional. Mungkin sudah menjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi kira-kira? Udah cukup jelas sih so far. Berarti emang untuk asuransi unit link tuh emang pure bukan buat investasi gitu. Berarti Yes. itu salah persepsi kalau misalnya Yes. mikirnya itu buat investasi. Exactly, betul sekali. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Buat yang masih penasaran sama unit link, mungkin sudah terjawab dari pertanyaan Kristal di sini. Oke teman-teman, tadi sudah ngebahas mengenai asuransi kesehatan yang ada benefit maternity-nya dan juga asuransi unit link. Nah sekarang ada juga loh ya pengunjung CNBC Indonesia Investment Expo 2023 yang masih penasaran seputar asuransi. Langsung saja, namanya siapa Mas Bro? Ezar. Ezar ya. Ada pertanyaan seputar asuransi? Ya, kapan saya bisa masuk asuransi? Oke. Ya, Kapan bisa masuk asuransi ya? Ya. Nah, umurnya berapa? 23. 23. Statusnya sekarang? Pegawai swasta. Oh enggak, maksudnya sudah menikah atau Belum. Belum menikah. Belum. Belum menikah tapi udah punya anak. Belum. Belum juga berarti. Berarti belum 23 tahun masih dalam usia produktif dan belum punya tanggungan. Kalau menurut saya profil seperti Ezar ini adalah cocoknya di asuransi kesehatan aja dulu yang harus dimiliki. Sudah dapat asuransi dari kantor mungkin? Belum. Belum juga. BPJS tapi ada ya? Ada lah. Oke, jadi sebetulnya kalau dari segi proteksi, Ezar itu sudah terlindungi dengan baik karena sudah punya BPJS Kesehatan. Cuman yang namanya asuransi itu kan, kalau namanya kita masuk rumah sakit kan kalau misalnya BPJS, mungkin fungsi pengeluaran medisnya kan terbayarkan, tapi kan kita fasilitasnya kan kita mungkin dapatnya yang standar lah di situ ya. Nah kalau misalnya Ezar mau lebih, mungkin Ezar bisa beli asuransi kesehatan swasta di situ. Ya preminya memang sedikit lebih mahal, tapi bisa dapat kamar VIP dan yang nunggu juga kadang-kadang bisa dapat makanan juga dari rumah sakitnya. Nah kalau asuransi jiwa, Ezar jelas belum butuh ya. Kenapa? Karena tadi ya masih single. Masih produktif, masih single, dan memang belum punya tanggungan. Kalau agentnya yang ngomong, beli sekarang lah, masih muda, nanti juga bakal merit, segala macam, kita nggak akan ada yang tahu keputusan finansial ke depan Ezar seperti apa. Lebih baik nanti belinya ketika sudah menikah dan memang sudah punya momongan saat itu. Oke, ada pertanyaan lagi Ezar? Itu aja. Itu aja? Ya. Oke, sip. Thank you banget nih sudah mampir di CNBC Indonesia Investment Expo 2023. Semoga semuanya bermanfaat ya. Terima kasih. Siap. Nah, itu tadi Sobat Cuan ya. Jadi banyak banget pertanyaan seputar asuransi di
CNBC Indonesia Investment Expo 2023. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar tentang investasi, bagaimana cara memulainya dan instrumen apa yang pas buat kita, silakan aja datang ke CNBC Indonesia Investment Expo di Central Park ya, lebih tepatnya di Laguna Atrium ya. Acara ini akan berlanjut sampai hari Minggu ya, tanggal 17 September 2023. Saya juga akan hadir di hari Minggu di dalam diskusi panel bertema Your Network is Your Network bersama ownernya Holy Wings ya, Andrew Susanto. Dan malam harinya kita akan ngebahas dan seru-seruan bareng Nita Fior ya, brand ambassador Onyx, sekaligus mabar bareng ya.